pergi sekolah untuk menggambar burung nuri. Halo Sobat Belajar, di sini Kak Purwo Besari. Senang sekali Kakak bisa menyapa kembali. Pada kesempatan kali ini Kakak mau bertanya nih Sobat Belajar. Sobat Belajar tahu nggak sih ini film petualangan Sherina nih dirilis tahun berapa? Tahu nggak Sobat Belajar film ini? Atau Sobat Belajar yang sekarang nih duduk di bangku kelas 8, itu kan berarti usianya lahir tahun 2000-an ya Sobat Belajar gitu. Nah, udah pernah nonton belum film ini gitu kan? Atau misalnya tahu dari kakaknya atau bahkan dari ibu bapak Sobat Belajar nih tentang film ini, Petualangan Sherina, yang film pada tahun rilisnya atau pada zamannya itu film yang terkenal untuk film keluarga karena nilai story-nya, lalu juga ada adegan-adegan drama musikal. Yang tahu nggak tahun berapa? Kalau jawabannya adalah tahun 2000, benar sekali ya Sobat Belajar, selamat ya, benar, jawabannya benar karena film Petualangan Sherina ini adalah film dirilis tahun 2000. Jadi Sobat Belajar yang lahir tahun 2000 atau 2000 ke atas ya tidak merasakan menyaksikan langsung di bioskop tentang atau film ini Sobat Belajar. Filmnya mengajar tentang pentingnya persahabatan, lalu semangat perjuangan, dan juga ada berbagai penampilan apik dari Sherina yang melantunkan lagu di film ini seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, siapa sih pemainnya Sobat Belajar si Petualangan Sherina ini? Oh iya, yang satu lagi nih Sobat Belajar, sebelum ke pemainnya atau pemeran utamanya, yang salah satu adegan terkenalnya adalah saat bernyanyi dengan lawan mainnya, yaitu si Sadam, yang dia pikir dia yang paling hebat gitu, merasa paling kuat gitu kan, seperti itu ya. Itu pada saat itu sangat terkenal banget gitu kan. Jadi pokoknya kalau ada lagi berantem gitu kan, adegan-adegan misalnya bermusuhan di sekolah tuh pasti menyanyikan lagu itu Sobat Belajar. Nah, oh ya, pemainnya ini Sobat Belajar ya, pemainnya ini ada dua ya. Pemainnya itu ada Sherina sendiri, dan pemeran laki-lakinya itu ada Derby Romeo gitu kan, yang yang berperan sebagai si Sadam gitu kan, si musuhnya Sherina ini. Lalu si Derby juga, tapi akhirnya si Derby ini sama si Sherina ini akhirnya berteman untuk mengalahkan penjahat. Kita kan lihat ya, Sobat Belajar. Oke, nah kita akan lihat nih dia Sobat Belajar. Nah, ini dia nih pemainnya Sobat Belajar. Tunggu ya Nah, Sobat Belajar ya. Nah, ini dia Sobat Belajar pemainnya. Nah, ini dia Derby Romeo dan si Sherina itu sendiri. Sekarang mereka udah gede Sobat Belajar, dan direncanakan film ini akan ada film Petualangan Sherina 2 yang pemainnya itu sudah akan dewasa. Oh ya, tapi Kapuro di sini bukan akan membahas tentang filmnya ya Sobat Belajar. Pada tahun 2017, si Petualangan Sherina ini dibuat drama musikalnya, Sobat Belajar. Tahu nggak? Jadi film yang disutradai oleh Riri Riza ini dibuat oleh drama musikalnya. Jadi ini ya bisa mengobati Sobat Belajar yang nggak bisa nih menyaksikan filmnya gitu kan pada saat tahu tayang. Tapi kalau cari internet bisa sih gitu kan, rekamannya dan sebagainya gitu. Nah, ditampilkan Sobat Belajar di Taman Ismail Marzuki, dan dikatakan drama musikal ini sukses karena berhasil menjual 7.200 tiket dalam waktu pementasan 3 hari pada bulan September, 15, 16, 17 September gitu. Dan ini juga audisinya di seluruh kota sehingga bisa mendapatkan si pemeran utamanya gitu. Dan pokoknya kurang lebih di dramanya itu menampilkan adegan yang sama di filmnya, dan bisa dikatakan juga Sobat Belajar si Petualangan Sherina yang drama musikal ini bisa dikatakan drama yang mengingatkan kenangan akan serunya Petualangan Sherina. Seperti itu. Oh, yang ngomongin tentang Petualangan Sherina dan drama musikal, aku mau nanya nih, kira-kira bagaimana sih membuat alur cerita drama itu selalu, misalnya adegan pertama apa, kedua apa, dan ketiga. Nah, itu kira-kira disebutnya apa aja ya Sobat Belajar dalam suatu drama. Nah, hal itu akan Kapuro bahas Sobat Belajar. Jadi jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.
Halo Sobat Belajar, nah sebelum Kak Purwo membahas jauh lebih dalam mengenai materinya, Kak Purwo akan sedikit mengingatkan Sobat Belajar mengenai materi yang akan kita pelajari apa saja sih, dan yang telah kita pelajari apa saja Sobat Belajar. Nah ini dia materi-materi yang telah kita pelajari nih, ada pengertian. Nah, ada pengertian, ada sejarah, ciri, dan juga fungsi ya. Ini tuh sudah kakak jelaskan materinya. Nah, setelah kakak menjelaskan 4 materi ini, kakak juga sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai struktur dari teks drama itu. Jadi, Sobat Belajar tetap ada di live class kali ini ya, karena Kak Purwo akan membahas mengenai struktur yang tadi, dan di pertemuan selanjutnya, Kak Purwo akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari, ini dia, dari teks drama itu sendiri. Jadi jangan kemana-mana. Oke Sobat Belajar. Sekarang kita akan berpindah ke struktur. Nah ini dia. Oke, Kak Purwo punya pertanyaan lagi nih untuk Sobat Belajar yang ada di rumah. Nih Sobat Belajar. Ada berapa bagian struktur drama gitu kan? Sini nomornya nih. Jangan-jangan jawabannya 5 gitu kan. Soalnya Kak Purwo bikin lingkarannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa benar jawabannya 5? Atau ada 4 kali bukan 5. Nah 5 itu apa aja, 4 atau apa aja. Atau bukan 5, 4 tapi 7 gitu kan. Atau 3 deh. Jawabannya berapa Sobat Belajar? Ada yang tahu? Jawabannya itu adalah 3. Kok 3 Kak? Bukannya 5. Tapi kalau jawabannya 5 benar nggak Kak? Benar juga. Jadi 3 atau 5? Kita akan membahas ada yang 3, ada yang 5 versinya. Dan kenapa itu bisa berbeda? Yuk kita cari tahu. Nah, ini dia struktur teks drama. Struktur teks drama yang pertama atau versi yang pertama itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut prolog, dialog, dan epilog. Ya kurang lebih kalau misalnya di bagian suatu teks atau esai, prolog itu disebut pembuka, dialog itu isinya, dan epilog itu penutupnya. Seperti itu Sobat Belajar. Jadi bisa dikatakan teks drama itu ada 3. Tapi ada juga yang mengatakan 5 Sobat Belajar. Loh kok bisa Kak? Yuk kita cari yang 5 itu sendiri. Nah, ini dia nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan Sobat Belajar ya. Jadi ada yang bilangnya juga 5 ya. Bukan 3 nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, sama epilog. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang sama nih Sobat Belajar nih. Yang samanya apa nih? Yang samanya adalah prolog. Lalu epilog. Nah, bedanya cuma di tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya orientasi, komplikasi, sama resolusi. Tapi sebenarnya Sobat Belajar, ketiga bagian ini orientasi, komplikasi, dan resolusi ini terdapat juga di dialog. Nah, di dialog sebuah drama atau teks drama. Jadi sama-sama aja kan 3 kan? 1, 2, 3. Jadi hanya beda perinciannya. Kalau misalnya yang sebelumnya itu tidak terlalu dirincikan di bagian dialog. Kalau yang ini dirincikan itu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Tapi sebenarnya ada hal lain lagi yang menjadi pertimbangan kenapa dibagi menjadi 3, kenapa yang ini dibagi menjadi 5. Di lingkaran sebelah sini nih, mengapa berbeda gitu. Kita akan lihat ya Sobat Belajar. Nah, mengapa berbeda Sobat Belajar? Yang pertama, berdasarkan bagian yang pertama atau struktur pertama, membagi teks drama itu menjadi 3 bagian itu berdasarkan atau memfokuskan pada teks itu sendiri gitu. Jadi teksnya itu ada epilog, dialog, dan prolog. Sementara di bagian kedua atau struktur kedua itu lebih menekankan kepada bagian pementasannya. Jadi bukan hanya teks dramanya saja. Jadi ada bagian penting lainnya dari sebuah teks drama, yaitu pementasan. Sehingga dibagi lagi menjadi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang mana hal ini adalah bagian dari suatu adegan di drama. Seperti itu. Nah, kalau misalnya epilog dan prolog, itu kan bagiannya hanya ibaratnya narasi untuk membuka dan menutup. Sementara dialog itu kan ada kejadian-kejadian yang ibaratnya penting gitu kan. Ini ceritanya apa, adegannya apa. Makanya dibagi menjadi 2. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan
ada menjadi dua, kalau atau menjadi dua bagian gitu kan, yang 3 ada yang 5, itu benar ya. Nah, dia berdasarkan apa pendekatannya? Apakah berdasarkan teks atau berdasarkan pementasan? Jadi sama saja. Seperti itu sobat belajar. Oke, di sini ada keterangan juga nih, kita baca ya. Struktur pertama mengerucut pada drama sebagai produk teks. Sementara struktur kedua mengakomodasi pementasan drama, adegan, dan pentas. Nah, jadi tadi ada bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, apa tuh Kak? Komplikasi, orientasi, dan tadi resolusi. Gitu, yuk kita cari tahu. Oke, jadi sudah paham ya kenapa menjadi ada 3, ada 5. Seperti itu. Jadi jangan bingung lagi. Kalau mau 3, oh berarti tidak dirincikan di bagian dialognya. Tidak tadi dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Tapi kalau misalnya bagian 5 berarti dirincikan. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih masing-masing maksud dari struktur-struktur tersebut. Nah, kita akan cari tahu ya. Nah, ini dia. Ada prolog, dialog, dan epilog. Nah, prolog ini adalah narasi yang digunakan untuk membuka suatu drama gitu kan, atau suatu cerita. Jadi kalau di pentas ada orang nih yang membacakannya sobat belajar. Tapi kalau misalnya di teks ada narasi khusus yang menggambarkan drama ini tentang apa gitu, misalnya secara umum seperti itu. Atau misalnya menyebutkan ada sebuah kisah tentang bla 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 seperti itu. Contohnya kita akan lihat terlebih dahulu seperti ini. Nah, sobat belajar tahu ini kan siapa dia gitu kan? Siapa namanya? Dan ini kira-kira di acara apa? Nah, OVJ ya, Operapan Java ya, gitu kan. Nah, ini adalah Parto gitu kan sebagai dalang di sini. Biasanya sebelum OVJ dimulai kan dia misalnya menjelaskan ya sobat belajar. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa seperti itu kan, pakai pengantar. Lalu di suatu cerita ada bla 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 gitu kan. Nah, hiduplah seorang hiduplah seorang misalnya putri, lalu juga pangeran dan lain sebagainya. Nah, di bagian ini sebenarnya Pak Dalang ini adalah seorang narator gitu kan dalam pementasan drama tradisional yang dikemas secara modern di acara televisi. Nah, tugasnya ngapain sobat belajar gitu kan? Ngapain sih tugasnya nih? Yang pertama, memberikan pengantar gitu kan. Lalu menjelaskan latar belakang cerita gitu kan. Apa tuh latar belakang cerita Kak? Ya, misalnya yang menjadikannya atau adanya alasan sehingga cerita ini muncul. Apakah berdasarkan fakta sejarah dan lain sebagainya. Seperti itu sobat belajar, oke? Nah, jadi sudah tidak bingung ya bagaimana prolog itu menyampaikan, oke. Nah, kalau misalnya ini kan ditampil ya sobat belajar di sorot kamera. Kalau misalnya di pementasan drama, misalnya sobat belajar dilihat di suatu teater gitu kan, ada yang tampil, ada juga yang di belakang panggung gitu kan. Jadi suaranya saja yang dikeluarkan gitu kan, atau narasi ternyata dengar suaranya. Nah, kalau misalnya di teks itu biasanya berisi kalimat-kalimat cerita pembuka-pembuka seperti itu. Oke, nah sementara dialog, nah ini adalah bagian dari cerita gitu kan, atau inti ceritanya, yang mana terdiri dari percakapan antar tokoh. Dialog itu percakapan antar tokoh ya, secara sederhana diartikannya. Nah, di sini mulai muncul nih sobat belajar, misalnya orientasi itu disebut sebagai pengantar atau misalnya pengenalan cerita gitu kan yang dilakukan berdasarkan dialog antar tokoh. Bedanya kalau misalnya prolog ini memberikan pengantar cerita gitu kan, mengenalkan cerita dari seorang narator dibacakan gitu kan. Dan dia bukan pemain, tapi kalau misalnya dialog ini adalah pemainnya saling berbicara yang kita bisa menangkap, oh ceritanya tentang ini. Oh, dramanya tentang ini, seperti itu. Oke, nah kita akan lihat bagaimana dijelaskan sebagai ini dia dialog. Nah, dialog ini percakapan antar tokoh. Nah, dialog ini bukan hanya misalnya ketika misalnya kakak berhadapan dengan pemain lain, misalnya kakak adalah pemain drama gitu karena 2 orang gitu kan, tidak hanya 2 orang, tapi boleh 3 atau rame-rame seperti ini nih. Di sini juga bisa tahu apakah misalnya sifat dari perempuan ini atau pemain ini, misalnya Sherina di sini kan pemberani atau tidak kan bisa dilihat dari cara dia berbicara gitu kan, dari dia berakting gitu kan, apakah dia gugup, takut atau seperti apa. Lalu juga bagaimana penggambaran atau perwatakan tokoh si Sadam ini seperti itu, oke? Sobat belajar. Nah, tadi kuncinya adalah 2 orang atau lebih ya. Kalau misalnya ini
Bisa nggak nih disebut dengan dialog nih sobat belajar nih? Nah, ini kan ada 2 orang nih, ada 3 nih, 1, 2, 3 ya. Ini bisa nih dialog ya sobat belajar ya, dialog. Nah, kalau misalnya ada adegannya drama tapi sendiri nih sobat belajar nih. Nah, dia bukan melakukan dialog sobat belajar, contohnya di gambar atas dan gambar bawah ini. Tapi dia sedang melakukan monolog ya. Nah, monolog itu kalau dialog adalah percakapan antar tokoh, ini adalah percakapan seorang tokoh yang sendiri gitu kan, membawakan sebuah cerita, seperti itu. Nah, monolog ini juga bisa ditampilkan sendiri atau ada salah satu adegannya di sebuah drama yang memang pementasannya gitu kan, suatu cerita gitu. Contohnya adalah monolog Cut Nyadin, seperti itu ya sobat belajar. Ini adalah monolog Cut Nyadin ya. Nah, ini adalah monolog Cut Nyadin dan ini dari awal sampai akhir sendiri nih pemain ini gitu kan sobat belajar, tidak ada rame-rame, tidak ada pemain yang lain seperti itu. Jadi ini adalah monolog, monolog ini dialog. Jadi kalau misalnya dia berdua boleh atau enggak sobat belajar? Misalnya ini dipasangin nih. Boleh nggak? Boleh, itu jadi dialog. Tapi kalau sendiri nggak bisa ya, bukan dialog, tapi monolog sebutannya. Oke, itu dia. Sudah paham ya tentang dialog. Nah, di dialog itu tadi ada berapa bagian sobat belajar kalau misalnya diingat? Ada 3 ya di dialog itu ya, yang dipecah lagi. Ada orientasi, ada juga bukan resolusi ya sobat belajar ya. Ada komplikasi. Nah, dan juga ada yang satunya lagi ada disebut dengan apa sobat belajar tadi? Resolusi. Nah, di bagian orientasi tadi pengenalan ya, pengenalan cerita, tokoh, dan lain sebagainya berdasarkan percakapan antar tokoh. Lalu kalau misal komplikasi, ini adalah tahap di mana bermunculan masalah atau konflik dan terjadinya puncak masalah di komplikasi. Lalu yang terakhir adalah resolusi. Nah, ini adalah tahap penyelesaian masalah. Oh, ini mulai muncul, dan ini puncak ya, puncak. Nah, lalu kalau ini penyelesaian. Seperti itu, penyelesaian konflik. Oke, dan yang terakhir epilog. Nah, ini dari kata pro atau pre sebelum, ini tengah-tengah, dan ini atau terakhir gitu kan. Epilog, di epilog ini adalah kurang lebih sama dengan prolog, narasi, tapi bedanya kalau prolog itu di awal untuk membuka, kalau epilog di akhir untuk menutup. Jadi ada naratornya juga, seperti itu. Nah, contohnya kita misalnya melihat ini dia sama, misalnya Pak Dalang ini yang menjelaskan atau akhir cerita intinya tentang apa sih? Pesan moralnya apa sih disampaikan seperti itu. Jadi boleh disampaikan oleh Dalang yang tampil di panggung atau suaranya saja. Itu juga boleh. Biasanya isinya apa gitu kan? Isinya itu rangkuman cerita, ikhtisar cerita gitu kan, intisarinya cerita, atau juga bisa berisi tentang tadi pesan moral yang ingin disampaikan secara eksplisit karena dibacakan gitu. Kalau misal tidak ada dikasih tahu pesan moralnya, berarti secara implisit atau kita cari tahu sendiri, seperti itu sobat belajar. Nah, itu dia sobat belajar untuk bagian struktur yang versi 3 format gitu kan. Lalu yang ini bagaimana sobat belajar yang 5 format gitu kan, yang tadi ya sama saja sobat belajar ya. Nah, bedanya ini tidak ada dialog ya. Tidak ada bagian yang namanya dialog ya di sini ya. Nah, ini kan bagian dialog ya. 1, 2, 3 ini dialog. Nah, bedanya kalau di sini kan pembukaan. Kalau di sini pengenalan. Lalu di sini muncul cerita sama juga di sini. Muncul dan puncak masalah ya. Puncak konflik juga bisa. Lalu di sini penyelesaian sama saja.
Nah, kalau di sini nutup. Nah, terus bedanya apa dong, Kak, sama yang tadi? Bedanya adalah setelah misalnya dibuka gitu kan, atau teksnya diberikan narasi awal gitu kan, kata-kata yang terdiri untuk membuka, menjelaskan, nggak menjelaskan ya, ibaratnya memberikan gambaran di awal, lalu di bagian orientasi langsung masuk ke bagian pengenalan tokoh, latar atau setting gitu kan. Dan dia tuh setting waktunya atau misalnya latar waktunya itu ada di mana, seperti itu. Lalu setelah itu di sini juga mulai muncul yang namanya ceritanya gitu kan, menjelaskan kehidupan dari si tokohnya. Apakah kehidupannya dalam keadaan yang susah, tertekan, atau bagaimana? Seperti itu ya sobat belajarnya. Lalu setelah dia atau si tokoh ini pada posisi mendapatkan penjelasan gitu atau dijelaskan, dia memasuki tahap yang namanya muncul dan adanya puncak masalahnya, seperti itu. Nah, itu entah konflik dan lain sebagainya gitu kan. Lalu diselesaikan di bagian resolusi dan penutup di bagian epilog. Seperti itu ya sobat belajar. Jadi sama saja. Nah, ada dua hal yang harus sobat belajar perhatikan dalam menyusun dialog di sebuah teks drama. Oh iya, sobat belajar, kan yang namanya dialog ini percakapan ya. Berarti kalau misalnya ada percakapan atau kutipan kata-kata kan biasanya ditulis dengan tanda petik 2 ya. Misalnya gini, misalnya Rina mengatakan saya siap gitu kan. Saya siap. Nah, kan harusnya seperti ini kan, Rina mengatakan saya siap. Nah, tapi karena ini teks drama, sobat belajar juga tidak apa-apa tidak menggunakan tanda petik gitu kan, karena ini kan sudah di teks drama atau dibuat sebuah skripnya gitu kan. Nah, atau naskah dramanya. Tapi sobat belajar harus membuat pengecualian atau pengkhususan bagi narasi-narasi tertentu. Misalnya sambil menangis di bawah pohon. Nah, itu baru tuh diberikan tanda kurung buka sama kurung tutup. Seperti itu. Oke, seperti itu ya sobat belajar untuk memberikan narasi-narasi tertentu gitu. Atau keterangan-keterangan tertentu. Nah, lalu di bagian dialog, sobat belajar harus mengetahui nih. Pertama, dialog harus menunjang gerak tubuh atau gestur si tokoh. Jadi dialognya misalnya sobat belajar dialognya adalah senang. Aku sangat bahagia hari ini, tapi pembawaannya tidak semangat, lemas gitu. Atau bisa pembawaannya sedih. Aku sangat sedih hari ini karena ditinggal oleh orang terkasih. Tapi pembawaannya seperti senang, bersemangat, kan tidak menyambung, tidak pas. Jadi harus sesuaikan seperti itu dialognya gitu. Jadi misalnya aku sedih hari ini ditinggalkan oleh orang terkasih. Misal selalu di sini sambil misalnya meneteskan air mata, berjalan lesu dan lain sebagainya. Oke, lalu kedua, dialog juga harus lebih tajam penyampaiannya dan lebih tegas dari percakapan sehari-hari sobat belajar. Jadi misalnya, ini untuk dipentas ya sobat belajar, ini untuk dipentas atau ditampilkan gitu kan di panggung ya. Jadi ketika ada dialog, sobat belajar harus penekanannya berbeda. Jadi harus dilatih vokalnya gitu kan, karena sobat belajar ada di panggung dan audiennya banyak, seperti itu. Jadi tidak bisa seperti berbicara sehari-hari gitu. Jadi misalnya membeli sayur, ada adegan membeli sayur gitu kan. Misal di pasar, Pak, sayurnya berapa gitu kan. Misalnya 1 ikat gitu kan. Nah, kalau misalnya di adegan drama nggak bisa kayak gitu. Pak, sayurnya berapa? 1 ikat. Saya mau beli ya, sambil memainkan gestur tubuh, lalu juga ekspresi muka gitu kan. Karena harus lebih tajam dan tertib di sini maksudnya runtut ya, karena adegannya itu kan ada di naskahnya dan sudah dilatih, jadi harus tertata dengan baik. Seperti itu. Jadi ini harus yang diperhatikan ketika membuat sebuah dialog. Nah, sobat belajar, kalau misalnya dialognya di dalam bentuk tulisan seperti apa? Berarti harus dengan penggunaan yang natural gitu. Kalau misalnya adegannya adalah adegan kehidupan sehari-hari seperti di pasar, berarti teksnya juga senatural mungkin percakapan orang yang ada di pasar, seperti itu. Oke, itu dia sobat belajar mengenai struktur. Jadi ada 3, ada 5 ya. Jadi jangan bingung. Sekarang kita akan mencoba menjawab beberapa soal ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 7. Nah, ini dia. Oke, Kapuro punya pertanyaan nih sobat belajar. Bagian yang berisi konflik cerita itu adalah apa? Prolog, monolog, dialog, atau epilog? Yang mana sobat belajar?
berisi konflik cerita gitu kan. Yang mana sobat belajar jawabannya? Jawabannya ini ya, dialog ya, karena di dialog ini ada apa? Sobat belajar ada 3 ya. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Nah, di bagian sini nih, bagian yang berisi konflik gitu kan, muncul konflik atau puncak konflik, seperti itu. Kalau monolog, ini adalah percakapan seorang diri ya, percakapan seorang tokoh gitu kan. Nah, sekarang kita ke soal nomor 8. Oke. Bagian yang berisi ikhtisar cerita. Oke, kalau dialog bukan ya, tadi kan sudah dijawab ya, kalau dia itu adalah bagian dari itu ya, konflik gitu. Prolog. Prolog itu bagian awal, jadi jawabannya adalah epilog ya, tadi ya, Kapuro sudah menjelaskan dan sudah memberikan penekanan kalau misalnya epilog adalah bagian yang berisi ikhtisar. Nah, di sini juga bisa menjelaskan tentang pesan moral ya. Pesan moral. Nah, pesan moralnya boleh disampaikan secara eksplisit atau secara tersurat gitu kan, secara jelas, atau secara implisit atau secara tersirat gitu. Jadi secara tidak langsung, secara tidak terang-terangan dikasih tahu. Oke, seperti itu. Dan pertanyaan ke-9 ya, kita akan lihat sudah 9 aja, ke 1 2 sampai 6-nya belum, kan itu minggu kemarin sobat belajar ya. Oke. Nah, ini dia. Kita akan membaca kutipan berikut. Putri Cantika adalah seorang wanita ternama di negeri tersebut. Hidupnya menjadi impian semua wanita. Namun, banyak yang tidak tahu betapa menderitanya dirinya di istana. Kira-kira kutipan tersebut cocok di bagian apa nih sobat belajar? Apakah di bagian prolog, monolog, dialog, atau epilog? Epilog nggak mungkin ya, tadi ya epilog enggak. Konflik juga belum kita temukan di sini. Selain kata-kata menderita, berarti monolog bukan ya, berarti prolog. Sudah pasti. Itu dia, karena menjelaskan siapa sih Putri Cantika. Gitu kan, dia tinggal di istana nih. Tinggal di istana gitu kan, hidupnya impian semua wanita gitu. Nah, itu adalah pengenalan si tokoh Putri Cantika. Seperti itu. Itu dia sobat belajar. Gimana sobat belajar? Udah paham kan mengenai teks drama khususnya di bagian struktur. Jadi sudah tidak bingung lagi 3 atau 5 Kak. Ada epilog, ada prolog, dialog sama epilog, atau ada 5 Kak. Prolog, ada orientasi, komplikasi, resolusi, sama tadi sama epilog. Jadi sama aja ya, tergantung pendekatan yang mana. Oke sobat belajar, mudah kan ternyata sobat belajar mengenai struktur drama ini? Oke, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!